Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat, hari ini hari Minggu. Ini tanggal pira ya, Pak ya? Lali ya, Bapak. Tanggal 11. Tanggal 11 Desember. Ini saya libur. Ini kebetulan saya posisi berada di hutan Sekar Gama, wilayah Semin ya. Ini lagi nengok anak saya, jadi ya ini lagi istirahat, nengok anak yang lagi di pondok refreshing nih ya. Nah ini lagi refreshing, posisinya ini sahabat di bawah pohon yang sangat lumayan rindang, enak buat berteduh. Baik sahabat, sambil istirahat saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang belum sempat saya jawab di kolom komentar. Jadi mohon maaf, mungkin bagi yang belum saya jawab nanti pasti akan saya jawab. Baik, saya akan menjawab dua pertanyaan kali ini. Yang pertama dari Mas Abian Atalah Fatur Rahman. Nah ini menanyakan kenapa punya saya G3000 Seva van bel baru melintir terus Mas, solusinya seperti apa? Baik Mas Abian, jadi setreng melintir ya, atau tidak lurus atau setreng lepas itu sudah menjadikan sebuah penyakit yang umum atau sering terjadi. Nah apalagi traktor itu sudah lama ya, sudah dipakai mungkin sudah bertahun-tahun. Nah kasus ini memang sering terjadi ya. Baik, adapun caranya adalah yang pertama itu harus disenterkan dulu ya antara puli diesel dengan puli traktor, puli yang di belakangnya ya, puli merah. Kalau boxer atau G1000 warnanya merah, kalau Seva warnanya putih. Jadi antara puli depan diesel dengan puli belakang traktor itu disenter. Caranya menggunakan benang saja ya, menggunakan benang yang biasa untuk apa? Untuk tukang bangunan itu juga bisa. Pastikan permukaan puli yang sisi luar itu rata ya, antara belakang sama depan, antara puli diesel sama puli traktornya itu posisi rata. Nah kalau itu sudah rata ya, itu diambilnya ngeratanya dari posisi paling luar ya, puli paling luar diesel dapat puli traktor paling luar yang diameternya kecil, itu dibenang aja ya, dibenang aja, posisikan lurus seperti itu Mas Abian. Baik, namun demikian posisi lurus itu belum tentu juga seterang itu serta-merta langsung tidak lepas, karena masih ada satu faktor lagi yang menyebabkan sering lepas, yaitu faktor pengleh. Pengleh itu apa? Pengleh itu di bagian tension arm yang di tengah, puli tension arm atau puli angkat itu biasanya sudutnya tidak 90 derajat dengan puli diesel dan puli traktornya ketika dihandle. Nah, karena posisinya miring, biasanya miringnya keluar ya, maka ketika dihandle itu biasanya setreng atau fibel itu larinya keluar. Nah, itu juga harus diatasi Mas. Karena meskipun posisinya itu senter lurus antara puli diesel dan puli traktor, namun kalau itu pengleh tidak diatasi maka akan tetap setreng itu biasanya akan tetap lari. Kan sayang, apalagi kalau habis beli baru ya, setreng itu harganya sekarang juga lumayan mahal. Nah kalau hilang di sawah kan sayang. Nah caranya sebenarnya dalam video saya sudah ada beberapa contoh ya, namun ada yang caranya itu pas pada bagian penglehnya itu antara tension arm sama asnya itu kalau ganti pertama adalah harus bareng satu set.
karena kalau tidak satu set itu maka akan tetap pengleh. Itu yang pertama ya, cara mudahnya. Kemudian cara yang kedua yaitu kalau kita ingin ngirit ya, mau ngirit itu biarkan posisi yang aus antara as dengan tension arm angkatnya itu biasanya kan aus, biarkan itu aus. Kemudian itu pada posisi angkatnya, pada posisi besi angkatnya itu coba menggunakan kunci Inggris. Pertama siapkan kunci Inggris, kemudian kedua menggunakan pipa yang agak panjang ya, pipa yang agak panjang. Kemudian diongkek aja, kira-kira sudutnya ketika di handle itu dimasukkan, posisi daripada puli angkat itu 90 derajat ya. Kalau dilihat dari depan gini 90 derajat terhadap puli traktornya. Jadi jangan sampai miring gini ya, tapi posisi 90 derajat. Nah, kalau sudah seperti itu, posisi 90 derajat, kemudian coba dihidupkan. Caranya gimana Mas? Caranya itu dikopling dulu semua, itu koplingnya itu dikopling atau diikat menggunakan tali ban. Kemudian dieselnya dihidupkan ya. Kemudian dieselnya dihidupkan. Setelah diesel hidup, kemudian coba dimasukkan handle-nya itu dimasukkan ya. Mudah-mudahan maksud ya yang saya sampaikan karena tidak ada barangnya. Kemudian handle-nya dimasukkan. Kemudian dicek posisi fan belt itu larinya keluar atau ke dalam. Kalau larinya keluar atau menculat, nah itu berarti intinya ngongkeknya kurang ke dalam, ngongkeknya kurang ke dalam. Seperti itu ya. Namun bila dicoba kok itu fan beltnya itu larinya ke dalam, larinya ke arah knalpot, maka itu berarti terlalu ngongkek. Maka ngongkeknya dikurangi, agak dikeluarin lagi. Seperti itu ya Mas, siapa tadi, Mas Arbian atau Mas siapa ini? Caranya seperti itu. Mas Abian Talah Fatur Rahman. Caranya seperti itu ya Mas ya. Dicoba seperti itu cara yang paling gampang. Adapun cara yang ketiga bisa juga, karena biasanya tension armnya ini sudah aus. Biarkan yang aus, setiap aus tidak usah perlu dipopok-popok, namun pada bagian tangannya aja itu dibengkok menggunakan gerinda, yaitu dipotong separuh, kemudian diongkek, kemudian ditutulas. Nah itu juga sama, kira-kira sudutnya itu antara puli tension dengan puli traktor di belakang itu membentuk sudut 90 derajat. Mungkin insya Allah cara tersebut biasanya bisa mengatasi. Gitu ya Mas Fatur Rahman, mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban. Caranya seperti itu. Jadi posisi depan diesel dan puli traktor itu lurus tidak menjamin kalau setreng itu tidak lari. Karena yang menyebabkan lari sekali lagi ada beberapa faktor tadi ya. Baik, kemudian menjawab pertanyaan lagi ini dari siapa nih ya? Ini inisialnya si berat. Ini menanyakan, Mas, punya saya G1000 boxer dengan mesin RD851T. Kira-kira kenapa ya kok getarnya di setang sangat keras, semakin digas semakin getar kencengnya. Adakah solusinya Mas? RD851T ya, ini RD851T. Nah 1T itu berarti tidak ada balancernya, karena memang untuk yang seri 1T atau 1S itu tidak ada balancernya, makanya ada yang namanya seri 2T atau 2S itu menggunakan balancer. Nah itu fungsinya adalah untuk mengurangi getaran ya, untuk mengurangi getaran. Nah kalau bapaknya sudah terlanjur beli yang 1T,
atau 2S itu memang getarannya lebih kuat daripada dibandingkan dengan yang ada balancernya. Namun masalah tenaga dan sebagainya tidak berpengaruh, sama saja ya, tetap kuat dan rusok. Nah, itu biasanya kalau terlalu getar, coba pada dudukan diesel itu dikasih ganjel. Ganjelnya biasanya dari ban atau dari fan bel. Biasanya ada fan bel yang biasa digunakan untuk selepan duduk, itu kan ada yang lebar ya, semacam karet, itu dipotong kemudian dilubangin, kemudian dikasihkan di dudukan dieselnya, antara dudukan diesel dengan sasis traktor, jadi ada perantaranya. Nah, itu adalah solusinya seperti itu, Mas. Itu akan mengurangi getaran. Namun demikian, sebenarnya getaran itu terjadi biasanya ketika di jalan darat saja ya. Kalau nanti sudah turun ke sawah, itu biasanya getaran itu akan teredam dengan lumpur ya. Kecuali kalau menggarapnya tanah kering. Kalau tanah kering itu memang getarannya sangat terasa sampai di sini. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, untuk seri 2T khususnya ya, yang model lama Kubota itu sebenarnya bisa dikasih balancer, dibelikan balancer itu bisa, karena model yang lama itu ada dudukan bearingnya atau dudukan balancernya itu sudah di finishing, sudah artinya tempat bearing itu sudah di finishing, jadi tinggal pasang-pasang, belikan balancer dan lakernya bisa. Namun bagi yang belum ada dudukan bearingnya yang belum finishing atau masih kasar, yaitu memang tidak bisa, yaitu kalaupun bisa itu harus mengeluarkan biaya banyak, karena harus dibawa ke bengkel bubut, harus dengan alat yang teliti, karena kalau tidak menggunakan alat teliti nanti bisa jadi menyebabkan kerusakan malah, karena tidak senter. Jadi carilah tips yang paling mudah saja ya Pak. Tips yang paling mudah, diganjel pakai karet tadi. Kemudian yang kedua, kalau memang dudukannya bearing itu sudah di finishing, sudah orisinilnya, bisa langsung dibelikan balancer. Mungkin gitu ya dari masih berat. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah solusi dan jawaban. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini saya jawab 2 pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan, tambah pengertian. Ini nanti rencana saya akan main ke tempat kemana ya, namanya Batu Sigindong, yaitu daerah tempat wisata daerah Semin. Kita akan menuju ke sana sambil wisata nih, sambil ada jalan-jalan anak saya yang terakhir ini, Mas Hilal Tamam Nugraha ya Dek Hilal ya, jalan-jalan ya Dek. Nah, jalan-jalan refreshing, karena selama ini di pondok itu kan bisa keluar itu sebulan sekali, jadi kita butuh yang namanya relax. Baik, mungkin gitu aja. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.